Kebangsaan Merdeka. Bung Duta sudah kembali bersama kita. Siap. Asik. Ada cerita-cerita sejarah apa nih kali ini? Monggo Bung Duta. Siap, kali ini kita akan belajar mengenai sejarah pengelolaan perwakilan. Parkir nih ya. Maksudnya, perparkiranmu. Oke. Dikit-dikit. Perparkiran di DKI Jakarta. Nah, kita tahu sendiri bahwa warga pengelolaan perwakilan terus dari masa ke masa terus menjadi masalah seiring jalan waktu dan kepadatan penduduk di ibu kota Jakarta. Oke. Dan kesetiaan juga transportasi mobil dan motor dan keterbatasan lahan juga, Bung Roji. Nah, persoalan itu ternyata sudah ada perwakilan itu sebelum tahun 1955. Udah lama berarti ya. Ya, Menarik. setidaknya sejak tahun 1950-an di Jakarta telah ada pihak-pihak yang mengelola parkir-parkir di jalan, Bung. Nah, ini kegiatannya tumbuh secara alamiah. Jadi pada masa itu penduduk setempat yang mengelola pengelolaan perparkiran di tempatnya tersebut. Oke. Gitu. Nah, pada zaman itu tahun 1950 kegiatan perparkiran itu dikenal sebagai pekerjaan. Kalau sekarang kan namanya tukang parkir ya. Parkir. Dulu namanya jaga oto, Bung. Jaga oto. Ya, jadi pengelolaan parkir itu masih sebatas di beberapa pusat kegiatan kota. Contohnya yang berkaitan dengan tempat tinggal orang Belanda dan orang Cina. Contohnya di Pasar Baru, Jakarta Kota, Harmoni, Glodok, Tamrin, dan Sudirman. Yes. Gitu. Sesuai dengan kondisinya pada waktu itu, Bung Roji, jenis kendaraan diparkir adalah sepeda dan sedikit mobil. Gitu. Pengelolaannya lebih banyak dilakukan secara bebas oleh individu maupun berbagai kelompok masyarakat. Nah, biasanya ini kayaknya masih berlaku sampai sekarang. Pihak yang menguasai parkir adalah orang-orang yang disegani atau ditakuti di wilayah di mana lokasi parkir berada. Nah, sepertinya masih berlaku sampai dengan sekarang ya. Masih nih kayaknya Bung Duta. Jadi sebagai penguasa, semua penghasilan itu menjadi pendapatan milik pribadi. Nah, karena waktu itu belum ada badan hukum seperti sekarang yang bertanggung jawab mengatur perparkiran, Bu. Oke. Seperti itu. Berarti tahun 50-an itu udah mulai dilirik berarti ya tuh Bung Duta ya. Wah nih sebagai salah satu jadi mata ladang usaha. Menarik. Lanjut Bung Duta. Nah, setelah tadi kan tahun 1950-an, Bung ya. Yes. Setelah tahun 1955 itu pengelolaan perparkiran itu dilakukan pernah dipegang oleh DPU, Bung, Dinas Pekerjaan Umum. Oke. Jadi mengambil alih parkir dengan alasan besarnya pendapatan di sektor perwakilan ini, Bung Roji. Dalam perkembangannya perparkiran Jakarta itu bertambah ramai, apalagi di Jakarta itu pertama kali ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Makin banyak aja yang parkir tuh yang mau nonton. Betul. Kemudian Bagayung Bersambut, pembangunan wilayah pemukiman baru itu juga dilakukan di daerah Kebayoran Baru, Blok M, ya, Jakarta Selatan tepatnya. Kemudian lokasi-lokasi tersebut di sana dikuasai oleh kelompok masyarakat Surabaya. Yang waktu itu terkenal di tahun 1955 di bawah pimpinannya Sugiman namanya. Nih Jawaranya betul. Menarik sekali. Oke, kemudian berlanjut di Pasar Baru, Bung, lokasi parkir di sana itu biasanya dulu sudah ada nih petak-petakannya nih. Mungkin di Jakarta Selatan di kelompok masyarakat supaya di bawah pimpinan Sugiman. Nah, lain lagi di Pasar Baru, lokasi parkir sana itu dikuasai kelompok masyarakat Betawi di bawah koordinasi Samit Kicau. Nah, yang dijuluki itu Raja Parkir. Luar biasa. Gitu. Daerah lain mungkin, Bung. Nah, sementara itu di Glodok, Bung, merupakan wilayah perdagangan. Nah, dikuasai oleh kelompok Banten
yang diketuai oleh seorang tokoh yang bernama Ani Muar gitu. Ya, jadi selain Godok, wilayah lainnya seperti Jakarta Kota juga dikelola seorang jawara bernama Numansyah yang memiliki banyak anak buah sebagai pelaksana di lapangan atau dikenalnya sekarang tukang parkir kali ya. Tukang parkir mungkin. Nah, jadi penguasaan parkir swadaya individu atau kelompok tersebut, Bung, pada waktu itu terbelakangi oleh kenyataan penghasilan yang lumayan besar dari usaha perwakilan. Dan pada tahun seperti itu biasanya dikuasai oleh para jawara yang mewakili etnis, misalnya tadi kelompok masyarakat Surabaya, kemudian ada Banten ya, seperti itu. Dan mungkin sampai sekarang juga ya masih ada beberapa ya, oleh misalnya dari mana jawara mana ya sampai sekarang gitu. Nah, setelah tadi 55 Bung Roji, sekarang lanjut tahun 1968. Nah, baru ada keputusan Gubernur DKI waktu itu karena melihat masih banyak oknum pribadi yang menguasai perparkiran. Jadi pengelolaan parkir dilakukan oleh wali kota masing-masing, Bung. Oke. Gitu. Mulai melirik ya dari pemerintah mulai melirik, oh ini perparkiran nih ibaratnya bisa menjadi salah satu pemasukan untuk kota mungkin. Betul, ya. Bung. Oke. Nah, jadi itu tahun 1968 itu sudah diserahkan oleh wali kota karena ada keputusan gubernur, Bung. Nah, pengelolaan secara individu itu secara ofisialnya itu berakhir tahun 1970. Nah, waktu itu atas inisiasi waktu itu Pak Gubernur Ali Sadikin. Nah, makanya pada tahun 1972 Pak Gubernur memberikan mandat dengan pembentukan PT Parkir Jaya oleh Pemda sebagai satu-satunya badan pengelola parkir di Kota Jakarta pada waktu itu tahun 1968, Bung. Yes. Jadi udah mulai dibentuk PT Parkir Jaya oleh Pemda untuk mengurus perihal perparkiran ini ya, Bung Duta ya? Betul. Oke, jadi mulai dilirik nih sama pihak-pihak pemerintah nih perihal perparkiran ini. Lanjut, perkembangan berikutnya. Oke, berlanjut lagi tahun 70 tepatnya tahun 72 itu pengelolaan perwakilan dilakukan PT Parkir Jaya tadi. Ini ada tujuannya, Bung, menghimpun uang melalui pengelolaan parkir bagi pembangunan Jakarta. Gitu. Nah, yang menjabat waktu itu sebagai Direktur PT Parkir Jaya, Bung Roji, para warga, itu ajudannya Pak Presiden Soekarno waktu itu, Kolonel Bambang Wijanarko. Oh, jadi beliau saat itu yang ibaratnya paling tinggi lah sebagai Direktur PT Parkir Jaya. Oke, menarik. Nah, berlanjut tahun 1977, Bung Roji, sebagai pengganti Parkir Jaya, kemudian tanggal 5 Juni itu Pemda membentuk Badan Pengelola Otorita Pengelolaan Parkir Angkutan Jalan Raya atau sampai sekarang dikenal namanya Dinas LAAJR. Itu. Nah, badan tersebut itu dibubarkan dan digantikan dengan Badan Pengelola Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (BP Perwakiran), dan pergantian badan tersebut terjadi karena belum tercapainya pendapatan 20 juta tiap tahun yang ditargetkan oleh gubernur. Oh, berarti pada saat itu Bapak Gubernur kita menargetkan ya bahwa si Dinas LLAJR ini dalam 1 tahun itu harus mencapai target nominal 20 juta. Oke, menarik. Jadi parkiran ini ada targetnya juga. Karena dilihat tadi memang ini lahan basah ya. Betul. Dan untuk pembangunan Kota Jakarta juga. Nah, lanjut lagi tahun 1979 terbentuklah Penjemputan Organisasi dan Tata Kerja Perparkiran. Nah, baru tahun 2007 BP Perparkiran itu diganti lagi, Bung, menjadi Unit Pengelola Perparkiran sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 14 tahun 2007. Yang disebutkan juga dengan peraturan gubernur. Nah, pemindahan UP Perparkiran
menjadi bagian dinas perhubungan ini sebenarnya menandakan Pemprov Jakarta ingin pengelolaan parkir tidak hanya melihat potensi pendapatan saja, tetapi semata juga sebagai bagian dari sistem transportasi. Gitu, makanya ngeling nih Bung, kalau Bung tahu kalau naik busway itu di Sudirman biasanya ada parkiran motor, Oh iya betul. parkiran mobil agar orang-orang yang menggunakan transportasi mobil atau motor itu beralih ke transportasi umum. Makanya kan para pekerja itu dikonektingkan dengan ya kalau sekarang ada Transjakarta, ada MRT, kemudian ada subway ya, itu jadi bisa terkoneksi dengan itu. Nah, makanya itu jadi bagian dari sistem transportasi. Oke, jadi si pemerintah ini dia nggak lupa selain dia menyiapkan berbagai transportasi umum, nah dia juga menyiapkan lahan-lahan parkir supaya para pengguna transportasi umum itu ya mungkin dari rumahnya lebih dekat kemana parkir taruh situ ya, baru lanjut naik kendaraan umum. Betul. Nah, menarik sih. Saking berjalan waktu sampai sekarang mungkin pada waktu Pak Zaman Ahok jadi tersentral menggunakan online. Kalau Bung Roji tahu pernah tahu di sekitaran Sabang, Menteng, betul. Itu parkirannya menggunakan online ya, menggunakan transaksi melalui e-money. E-money betul. Nah, dan itu meminimalisasi terjadi penyalahgunaan karena semua transaksi tersebut dikirim melalui ke Pemda, langsung ke Pemda, bukan melalui tukang parkir untuk meminimalisir terjadi penyalahgunaan kewenangan seperti itu. Betul. Nah, kembali lagi sampai sekarang memang persoalan mengenai perparkiran ini sangat istilahnya bermasalah, tapi belum terlalu clear. Betul. Ada lahan basah, banyak kepentingan sampai sekarang. Tadi misalnya kita Bung Roji juga mungkin para warga misalnya di minimarket itu pasti ada seseorang yang menjaga, kadang orangnya kayak tiba-tiba pas kita pulang tukang parkirnya ada. Betul. Ajaib itu. Nah, inilah rasanya kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Tadi saya setuju dengan Pak Ahok meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang dengan adanya parkir-parkir yang berhubungan dengan pembayaran melalui e-money seperti itu. Seperti itu Bung. Jadi ya kembali lagi semua peraturan itu tergantung dengan kebijakan pemimpinnya seperti itu. Dan saya lihat sekarang tempat-tempat tersebut sayang sekali ya di wilayah Sabang Menteng itu dikeluarkan lagi oleh tukang parkir. Iya, sayang banget. Padahal udah bagus tuh. Iya, udah dibikin mesinnya tuh saya lihat. Nah, Bung Roji pernah juga ya? Pernah, saya pernah lihat. Oh iya. Seperti itu Bung Roji. Oke, menarik sih sebenarnya ya sejarah perparkiran di DKI Jakarta ini yang tadinya itu awal mulanya dikelola oleh individu, terus juga terus berkembang, pemerintah turut melirik gitu. Oh, ternyata nih lahan perparkiran ini bisa menjadi salah satu pemasukan untuk kota Jakarta. Menarik sih ini. Oke, terima kasih banyak ya Bung Duta ya. Sama-sama. Udah menceritakan sejarah perparkiran di DKI Jakarta. Sama-sama. Oke, untuk kamu-kamu jangan lupa di like, komen, dan subscribe Duta Sejarah di Jaring Aspirasi Warga Sipil. Terima kasih banyak. Salam kebangsaan, merdeka.